Hai teman-teman, ketemu lagi di Bacaan Oracle. Selamat datang di channel aku, Divine Guidance Oracle, buat kalian yang baru, dan selamat datang kembali buat kalian yang subscriber lama atau udah sering nonton video-video aku. Terima kasih untuk dukungan kalian selama ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan like dan share video-video aku ya. Kali ini aku mau baca oracle, tapi tidak untuk satu zodiak aja. Aku mau baca untuk semua zodiak atau apa ya, untuk kalian yang merasa terhubung aja dengan pesan ini ya. Untuk kalian yang merasa pesan ini resonate untuk kalian atau sesuai dengan suasana kalian, suasana hati, atau sesuai dengan kondisi kalian, mungkin ini bisa bermanfaat. Kalau enggak pun, kalau kalian merasa cuma mau nonton pun it's okay, petik saja, siapa tahu ada yang bisa dipetik pelajarannya yang positif ya. Aku ambilkan dari 3 oracle. Yang ini adalah Wisdom of the Oracle. Jadi bacaan ini buat semua zodiak ya, enggak untuk zodiak tertentu, dan tidak ada batas waktunya tertentu. Oh ya, ini video direkam saat dekat dengan masih suasana lebaran ya. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Dan mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata aku yang salah, mungkin yang gak ngenakin yang mungkin teman-teman ada yang merasa tersinggung ya. Semoga kedepannya kita bisa semakin lebih baik lagi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu berkelimpahan dan bahagia ya. Oke. Oke, kita buka sekarang. Kamu dapat Tune the Sea, Freedom, dan Get the Big Picture. Agak glaring sedikit ya, aku deketin. Oke. To the Sea ini biasanya meminta kamu untuk lebih mengalir ya, untuk lebih mengalir, untuk lebih apa ya, ya mungkin saat ini kondisi kamu meminta kamu untuk melepaskan kontrol. Biasanya ini tentang melepaskan kontrol, atau apa ya, kalau orang bilang jangan ngotot gitu ya, jangan ngotot atau jangan memaksakan sesuatu yang adalah ego kita gitu ya. Jadi kadang-kadang daripada kita sibuk untuk mengontrol sesuatu, mengendalikan segala sesuatu, ya akhirnya malah jadi lelah gitu ya. Malah akhirnya kamu menjadi lelah dan biasanya akan malah menimbulkan stres. Daripada seperti itu ya, bersikaplah lebih santai ya. Kadang-kadang justru jalan keluar tidak terduga datang ketika kita melepaskan kontrol kita. Jadi apa sih yang sebenarnya masih bisa kita kontrol? Yang kita kontrol, yang kita kendalikan adalah apa yang ada di dalam diri ya, apa yang di dalam diri kita, emosi-emosi kita, seperti mengendalikan amarah, mengendalikan perasaan marah, benci ya, mengendalikan pikiran kita supaya kita tetap berpikir positif dan merasakan sesuatu yang positif gitu ya. Jangan ganti fokusnya, jangan berfokus pada sesuatu yang negatif. Kita
ganti fokusnya pada sesuatu yang positif dan cari perasaan yang positif. Itu adalah kondisi internal yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan adalah apa? Adalah apa yang di luar diri kita. Yang di luar diri kita apa? Orang-orang lain ya, orang lain, suasana, atau misalnya kita punya rencana, suatu rencana, dan rencana itu tidak dapat dijalankan dengan sukses karena ada faktor eksternal, ada faktor di luar diri kita. Misalnya kita mau sampai ke suatu acara tepat waktu nih, tapi ternyata kita sudah merencanakan semua hal gitu ya, udah merencanakan semua hal, udah waktunya udah dirancang, mau berangkat jam berapa, sampai di sana kira-kira jam berapa, tapi ternyata jalanan macet gitu, dan akhirnya kita jadi terlambat datang ke situ, ke acara itu. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan karena itu sesuatu yang ada di luar diri kita, sudah di luar kontrol kita ya, karena kan menyangkut ya orang lain, suasana atau kondisi di jalan, itu sudah nggak bisa kita kendalikan. Jadi ya tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau tidak perlu menyesali, karena ya sepenuhnya itu bukan salah kita juga karena ada faktor eksternal. Nah, itu lepaskan hal-hal seperti itu, lepaskan hal-hal yang memang bukan kendali kita, bukan wewenang kita untuk mengendalikannya gitu. Yang kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap suatu ya. Kendalikan reaksi kita, kendalikan emosi kita gitu. Kartu kedua ada freedom. Oke. Apakah kondisi kamu saat ini fokus please ya. Apakah kondisi kamu saat ini apakah kamu merasa tidak bebas atau ada sesuatu yang menghalangi kamu ya, ada sesuatu yang memperangkap kamu, seperti ya dia terperangkap di batu dan dikelilingi oleh ya ada batu, ada tanaman, jadi seolah-olah di sini seperti ada terkurung gitu ya. Apakah saat ini kamu merasa seperti itu? Apakah kamu merasa terjebak dalam sebuah rutinitas mungkin ya, rutinitas tertentu yang itu bikin kamu bosan lama-lama, atau kamu terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak kamu inginkan? Bukan hanya hubungan romantis, tapi juga hubungan relasi dengan siapapun ya. Jadi mungkin situasinya tidak seburuk itu, atau kebebasan ini sendiri sebenarnya semuanya tergantung pikiran kamu gitu ya, termasuk bebaskan diri kamu dari berbagai perasaan yang negatif ya. Misalnya di sini mungkin ada overthinking ya, ada overthinking atau kebiasaan kamu untuk mengulang-ulang pikiran yang negatif, sehingga justru itulah yang menjebak kamu nanti dalam situasi yang negatif karena terus-menerus kamu pikirkan gitu ya. Atau sebenarnya ini hanyalah mindset yang perlu dirubah, kamu terjebak dalam pola pikir yang negatif gitu ya. Itu kenapa kamu diminta untuk membebaskan diri dengan lebih mengalir dan lebih di sini sebenarnya lebih santai dan lebih berserah ya, lebih berserah. Toh sebenarnya hidup kita ini ya ada yang maha kuasa di atas sana ya, dibilang di atas tapi sebenarnya dia tidak jauh ya, karena dia sebenarnya sangat dekat dengan kita, ada di sekeliling kita. Kalau kita mau merasakan ya, semua yang ada di sekeliling kita adalah karena anugerahnya, itu adalah bukti keberadaannya. Jadi mungkin kamu perlu membebaskan diri kamu dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang menjebak kamu ya, dan lebih memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Manusia boleh
dan wajib ya melakukan usaha terbaik ya, wajib bekerja dan melakukan usaha yang terbaik. Tapi setelah itu bagaimana hasilnya, kita serahkan, kita kembalikan kepada Tuhan gitu ya. Dan kadang justru ketika kita memasrahkan, kita mengembalikan kepada Tuhan, hasilnya justru akan lebih dari ekspektasi kita ya. Get the big picture. Oke. Kartu ini meminta kamu untuk melihat gambaran yang lebih secara menyeluruh ya. Kalau kita melihat dari atas ya, bayangkan kamu naik balon ini, maka kamu akan melihat kastilnya ini akan dia terlihat di semua bagian gitu, nggak cuma di depan. Kalau kita di darat mungkin kita akan kelihatan cuma di depannya doang, atau di belakang doang, atau di sisi kanan kiri dan sebagainya. Tapi begitu kita berada di atas, si kastilnya ini dia akan terlihat di semua sisi, bahkan dari berbagai sisi, dari bahkan view atau pemandangan di sekelilingnya pun akan terlihat. Jadi apa sih sebenarnya makna dari kartu ini ya? Kalau saat ini kamu mengalami ya ini ya, kondisi di mana kamu terjebak dalam atau merasa terperangkap dalam suatu hubungan, suatu situasi yang tidak bisa kamu kendalikan, atau itu di luar kendali kamu karena sudah ada faktor eksternal ya. Jadi coba lihatlah itu sebagai suatu gambaran besarnya apa. Melihat gambaran besar artinya juga melihat berbagai sisi. Kalau kamu merasa diri kamu terjebak seperti ini, kamu hanya melihat dari sisi negatifnya aja. Sedangkan mungkin kamu perlu melihat dari sisi positifnya, apa sebenarnya maknanya ya, apa sebenarnya lessonnya, pelajarannya gitu ya. Atau orang-orang yang terlibat dalam situasi ini, lihatlah mereka dari berbagai sudut pandang ya. Kadang-kadang kita melihat seseorang ya hanya dari satu sisi, di mana sisinya yang negatif saja. Kita tidak melihat sisi positifnya, atau ya mungkin memang orang itu negatif ya. Tapi mengapa orang yang sulit itu, atau orang yang negatif atau menyulitkan kita itu, kenapa didatangkan ke hidup kita gitu ya? Mengapa mereka didatangkan ke hidup kita? Mengapa kita harus berinteraksi dengan mereka gitu ya? Apakah kamu pernah bertanya, mengapa ya? Sebenarnya itu bukan untuk mereka, itu untuk kita. Itu adalah pelajaran untuk kita. Jadi sebenarnya kita hidup di bumi kan ini pelajaran ya, seperti kita sekolah ya, sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan itu ada kurikulumnya juga, seperti sekolah pada umumnya ada kurikulumnya. Kurikulumnya apa sih? Nah, apa yang perlu kita pelajari di kehidupan sekarang ini? Misalnya kita perlu belajar untuk berani ya, berani dalam hal ini adalah berani bersikap, berani berpendapat, berani mempertahankan pendapat kita, atau berani membela yang benar seperti itu ya. Kalau memang kita di pelajaran kita adalah, kurikulumnya adalah kita harus berani, maka kita akan diberikan ujian-ujian yang menantang kita untuk kita bersikap berani gitu ya, yang akan menumbuhkan tekad dan keberanian kita. Kalau misalnya kurikulumnya apa? Pelajarannya adalah untuk belajar sabar atau memaafkan ya. Kita akan didatangkan orang-orang untuk kita, supaya kita itu belajar memahami mereka dan memaafkan mereka, mencintai mereka apa adanya gitu ya. Ibaratnya memang kehidupan ini adalah sekolah. Kalau kita tidak mengambil pelajarannya ya, ibaratnya seperti anak sekolah kalau nilainya buruk kan disuruh remedi ya, ada remedial atau ada mengulang lagi. Kalau kita nggak belajar ya, kita nggak benar-benar melakukan apa yang harusnya kita lakukan di kehidupan kita, yaitu mempelajarinya, memetik hikmahnya itu ya, supaya kita menjadi orang yang lebih baik ya, maka kita akan dihadapkan pada peristiwa itu terus menerus
gitu. Walaupun mungkin berganti-ganti orang ya, berganti-ganti orang, tapi kok sama ya, mirip gitu. Mirip pelajarannya. Karena apa? Berarti kita belum sukses, berarti kita belum selesai di situ ya. Termasuk kalau kita ketemu dengan seseorang yang banyak orang bilang hubungan karmik kayak gitu ya. Hubungan karmik, hubungan yang toksik. Nah, mengapa sampai terbawa atau terjebak dalam hubungan karmik atau hubungan toksik? Ya sebenarnya itu adalah untuk kita belajar kan, untuk kita belajar. Yang toksik itu sebenarnya bukan hanya mereka, mungkin kita juga toksik gitu. Itu kenapa kita juga perlu memperbaiki diri. Dan sebenarnya memang yang kita perbaiki, yang bisa kita kontrol adalah faktor internal kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Yang kita rubah adalah diri kita ya. Itu ada pelajaran untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Jadi ya, apapun yang kalian hadapi, apapun yang kita hadapi saat ini, itu adalah ujian untuk mendewasakan kita secara spiritual. Jadi selalu ambil hikmahnya, selalu coba mencari sisi positifnya apa. Karena orang-orang kebanyakan yang mereka hidupnya nggak berkembang, dalam arti dari tahun ke tahun, bahkan hari ini ceritanya masih sama dengan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Sepanjang hidup mungkin mereka mengulangi kesalahan yang sama, terjebak dalam hubungan toksik yang sama, mengalami kegagalan hidup yang sama ya, berulang-ulang. Sebenarnya itu adalah pertanda kalau ada sesuatu yang belum selesai dipelajari ya. Kamu disuruh remedial terus, disuruh ngulang-ngulang terus pelajarannya sampai kamu sukses, sampai berhasil untuk mencari apa hikmahnya, dan itu mentransformasi diri. Jadi sebenarnya kuncinya adalah adanya transformasi. Kalau hari ini yang diomongin masih sama dengan 10 tahun yang lalu, hari ini perasaannya masih membawa dendam atau membawa kebencian sama seperti tahun-tahun lalu, maka belum ada transformasi ya. So, mari kita tanyakan ke diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin? Kalau belum, ya artinya kita masih harus mencari apa sih yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Sekali lagi, yang kita perbaiki adalah sisi atau faktor internal, bukan apa yang di sekeliling kita. Karena begitu faktor internalnya kita perbaiki, maka sebenarnya itu kunci untuk kita melihat bahwa di sekeliling kita ini yang sebelumnya mungkin kita lihat sebagai suatu yang buruk atau suatu bencana, ketika kita bisa mendandani faktor internal kita akan melihat itu sebagai suatu berkah atau anugerah, atau sebagai suatu sarana belajar dan sesuatu yang patut disyukuri. Oke, ini aja kali ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa dipetik pelajarannya dan menginspirasi. Kalau teman-teman suka bacaan ini, please subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.